Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Besar begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Mereka yang yakinkan janji kudus, dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa mulianya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Waktu itu kami pergunakan dengan menata kehidupan ini untuk bekerja, berkumpul dengan keluarga, melayani, dan juga waktu khusus untuk Tuhan. Malam ini adalah waktu khusus untuk Tuhan. Berbicaralah kepada kami, dan biarlah kami mengerti maksud dan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayat 27. Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea
dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini, Yesus pun membayar pajak. Saudara-saudara, rasa-rasanya tidak ada lagi yang gratis di saat sekarang ini. Setiap kita menggunakan fasilitas-fasilitas umum, selalu ada biaya yang kita keluarkan. Baik itu perjalanan, hunian, restoran, dan masih banyak lagi. Selalu ada potongan-potongan, biasanya 10% dari semua nilai dari biaya yang kita keluarkan untuk pajak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di negara kita ini pajak itu sangat penting. Pajak dipungut dari rakyat untuk program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, pajak juga adalah tanda ketaatan kita terhadap pemerintah. Tanda ikatan kita bagi negara ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk taat membayar pajak. Apapun bentuknya, baik pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, dan tentu juga biaya-biaya yang kita keluarkan untuk penggunaan fasilitas umum, fasilitas pemerintah dalam rangka pembangunan di negara kita ini. Nah, bagaimana dengan Yesus? Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Siapa yang membayar pajak? Apakah orang asing atau dari rakyat? Dalam teks ini kita melihat bahwa pajak itu dikenakan kepada orang asing. Tetapi kita mendapat pelajaran penting dari Yesus. Yesus tidak mau menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Oleh karena itu dia berkata kepada Simon Petrus, pergilah dan tangkaplah ikan, dan ikan yang pertama yang kamu tangkap, dari dalam mulutnya kamu akan menemukan uang sebesar 4 dirham, dan gunakanlah itu untuk membayar pajak, untuk dirimu sendiri dan juga untuk kita semua. Saudara-saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan dari Yesus dari teks ini? Yesus menunjukkan ketaatan. Sekalipun di dalam dirinya ada kapasitas untuk bisa saja tidak membayar pajak, tetapi ia taat dan membayar pajak itu. Sebagai warga negara, kita wajib untuk memberi atau membayar pajak. Tetapi mungkin ada sebagian orang yang kemudian tidak taat membayar pajak. Ada banyak orang yang menggelapkan pajak, baik dari hasil usaha, pertambahan nilai, barang mewah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi siapakah kita ini? Kita belajar pada Yesus. Kadangkala kita merasa karena jabatan kita, kedudukan kita, dengan kepemilikan kita, kita melalaikan pajak. Tetapi sesungguhnya pajak itu baik untuk negara, untuk bangsa kita ini. Oleh karena itu, marilah lewat renungan firman Tuhan pada malam hari ini, siapapun kita,
Mari kita menjadi wajib pajak yang taat, membayar pajak untuk negara kita ini, karena sebagian besar pendapatan negara ini dari pajak yang kita kumpulkan. Tapi saya kira kita tidak hanya berhenti di situ, saudara-saudara, tetapi kita juga belajar untuk menjaga semua hasil pembangunan ini dari pajak yang kita kumpulkan. Fasilitas-fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah itu perlu kita jaga dan kita rawat sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap pajak yang telah kita berikan. Sekarang ini marak demonstrasi di mana-mana. Tetapi saya kira disayangkan bahwa fasilitas negara yang dibangun dari pajak yang kita kumpulkan itu kemudian dirusak oleh karena demonstrasi yang tidak terkendali. Ataupun sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab. Para vandalis yang kemudian tidak bertanggung jawab mencoret-coret ataupun merusak fasilitas yang dibangun dari pajak yang dikumpulkan. Saya kira itu juga adalah tindakan yang tidak terpuji. Sama saja kita tidak menghargai pajak atau biaya yang telah dibayarkan kepada pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk tidak membayar pajak. Karena Yesus sendiri membayar pajak. Tuhan memberkati. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap, kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Mari kita berdoa. Rasa syukur di dalam hati oleh karena Engkau ya Allah begitu setia dalam hidup kami ini. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu malam hari ini. Kami diingatkan bahwa tidak ada satu alasan pun dalam diri kami untuk menggelapkan pajak. Demi tanggung jawab kami sebagai warga negara dan tentu tanda ketaatan kami juga kepada Tuhan melalui negara ini. Siapapun kami ini Tuhan, kami bersyukur malam ini melalui perenungan firman Tuhan, Yesus sendiri pun membayar pajak. Oleh karena itu baiklah kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya juga menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kami kepada negara dari keteladanan yang telah diperlihatkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan jadikan kami sebagai keluarga dan pribadi yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan melalui pemerintah kami, melalui peraturan-peraturan, melalui tatanan-tatanan pelayanan dan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa hari-hari hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami cukup makan dan minum. Kami masih bisa menikmati fasilitas yang layak. Anak-anak kami masih bisa menuntut ilmu. Kami masih bisa bekerja. Kami masih bisa berusaha, sekalipun dalam situasi dan suasana yang terbatas sekarang ini.
Kami berdoa Tuhan menguatkan saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dalam banyak hal. Kesulitan pekerjaan, kesulitan menata usaha, kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam bepergian karena pembatasan-pembatasan. Tuhan kuatkan kami untuk tetap teguh dalam iman percaya kepadamu. Malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menaruh pengharapan kepadamu Tuhan. Bagi setiap jemaat, siapapun kami yang dalam keadaan yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya kesembuhan dikaruniakan bagi kami. Demikian juga yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang berbeban berat sementara mengalami tekanan-tekanan dalam hidupnya, karena perlakuan yang tidak baik, entah di tempat pekerjaan, di tengah masyarakat, di dalam rumah tangga maupun di dalam gereja. Tuhan kuatkan dan teguhkan. Kami berdoa bersama dengan seluruh jemaat dan siapapun kami yang sedang berjuang melawan berbagai tipu daya iblis dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang memperdaya kami. Entah itu obat-obat terlarang, narkotika, seks bebas, perjudian. Demikian juga pergaulan-pergaulan yang tidak bertanggung jawab. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kuatkan, teguhkan, dan biarlah setiap jemaatmu, setiap kami yang berjuang untuk keluar dari ikatan seperti itu, diberi kemenangan oleh Tuhan dan menjadi orang yang bebas dan menjadi orang yang merdeka. Tuhan, kami bawa segala usaha pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala yang benar, semua yang baik dalam pandangan Tuhan. Izinkan kami menuai tuaian yang baik dari semuanya itu. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang bersukacita dalam minggu ini, bersukacita hari ini. Terkhusus saudara-saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya. Ibu Santi Kalua, Suksesi Putri Pirade, Ibu Yohana Latif, Deni Takawalangan, Sandy, Ibu Marta Rande, dan Oktaviana Sesa. Demikian juga saudara-saudara kami yang ditambahkan setahun usia pernikahan mereka, Bapak Yunus Lambi dan Ibu Elizabeth. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu bagi saudara-saudara kami ini yang hari ini bersyukur kepadamu. Tuhan, kami berdoa, mendoakan bangsa dan negara kami ini. Pemerintah kami biarlah menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera bagi semua. Perusahaan yang ada, lapangan pekerjaan, sektor ekonomi, kehidupan sosial, politik, kiranya tetap stabil untuk memberi ruang dan tempat bagi kami untuk menikmati kehidupan yang layak dan kehidupan yang sejahtera. Tuhan tetap memberkati hamba-hamba-Mu yang setia mempersiapkan program pelayanan ini. Biarlah melalui karya pelayanan mereka nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun
surgawi terus menjagaku. Dia benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan laut ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan laut ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah waktu teduh kita bersama, merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.